Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim fahuwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum nara. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza mata banu adama in qata'a amaluhu ila min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yanfa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lah. Wa qala aidan khairun nasi ahsanuhum khuluqa wa anfa'uhum linnas. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Puja bertutur puji, marilah kita panjatkan kepada zat Allah yang maha suci, yang mana hanya ialah yang mampu menjadikan zaman sekarang ini jauh lebih baik keseluruhannya dibandingkan zaman-zaman sebelumnya. Hanya ialah yang mampu menciptakan rasa enak, kenyamanan, keindahan dan kemudahan di berbagai sarana kehidupan ini. Namun hadirin, di balik kenyamanan itu semua banyak sekali kerusakan-kerusakan di muka bumi ini yang belum kita sadari. Terutama bejatnya akhlak, hancurnya moralitas pemuda zaman sekarang ini. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini saya akan berpidato yang temanya kenakalan remaja dengan judul orang tua sebagai pengemban amanat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, mari kita resapi, bayangkan dan telaah bersama di tahun 2022 Masehi ini yang katanya zaman globalisasi dengan high-tech yang semakin maju, baik berbagai media teknologi yang semakin canggih sehingga orang yang jaraknya ratusan bahkan ribuan kilometer dapat berhubungan, dapat berkomunikasi dengan mudah. Berbagai sarana transportasi yang semakin memadai sehingga orang yang naik haji tidak perlu jalan kaki ke Mekah dengan sangat cepat dengan adanya sebuah pesawat. Inilah alangkah indahnya, alangkah enaknya, nyamannya zaman sekarang ini, yang mana besar sekali manfaatnya bagi kita selaku penggunanya. Akan tetapi di balik kenyamanan itu semua banyak sekali dampak negatif yang signifikan. Di antaranya hancurnya moralitas pemuda Islami, bejatnya akhlak generasi muda masa kini, bahkan mirisnya lagi banyak remaja yang berperilaku sudah jauh dari syariat Islami. Hadirin rahimakumullah, mari kita lihat realitanya. Berbagai dampak buruk dari adanya kebebasan media komunikasi sehingga anak di bawah umur bisa dengan mudah mendownload video orang dewasa di situs dunia maya. Dengan adanya berbagai fitur canggih, dengan bermunculannya smartphone yang kekinian dengan fitur game di dalamnya, sosmed dan lain sebagainya, sehingga banyak anak yang lebih memilih ML-an daripada pergi ke pengajian. Lebih banyak pemuda yang asik cetan dibandingkan membaca Al-Quran.
Banyak remaja yang mengatakan gengsi untuk mengaji. Bahkan banyaknya anak yang bercita-cita ingin menjadi polisi, tapi sayangnya sedikit yang ingin menjadi kiai. Hadirin rahimakumullah. Dan kita lihat juga berbagai dampak negatif dari adanya berbagai sarana transportasi yang semakin memadai, sehingga anak SD motor-motoran, hingga kan tidak sedikit anak yang mengalami kecelakaan. Anak SMP balapan, jemping-jempingan di jalanan, tidak mengenal akan tata tertib peraturan. Anak SMA yang pacaran hingga kebablasan, akibatnya banyak anak perempuan yang hamil duluan. Hadirin rahimakumullah, mau jadi apa, mau seperti apa negara ini 10, 20 sampai 30 tahun kemudian, jika perilaku selaku penerus bangsanya sudah jauh sekali dari norma agama dan peraturan negara. Hadirin rahimakumullah, lantas selain dari dampak globalisasi, adakah faktor lain yang menyebabkan bahwa perilaku pemuda sudah menyimpang dari norma agama? Jawabannya hanyalah satu, ialah peran orang tua. Ketika minimnya didikan moral seorang anak, ketika sedikitnya ilmu yang didapatkan seorang anak dari orang tuanya, maka konsekuensinya bukannya melahirkan anak yang soleh dan solehah yang diharapkan oleh semua orang tua, melainkan terciptanya sifat anak yang tercela, yang suka melawan orang tuanya dan hobinya hanya sebatas hura-hura. Ingatlah wahai orang tua, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum naro, al-ayah. Hadirin, dalam ayat tersebut sudah tertera dengan jelas bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan terutama kepada kedua orang tua untuk mendidik anaknya supaya taat, patuh, teguh akan ajaran Islam agar menghindarkannya dari pedihnya siksa api neraka. Hadirin, pembicaraan saya dari awal sampai akhir dapat ditarik kesimpulan bahwasannya satu, media komunikasi yang semakin canggih, sarana transportasi yang semakin memadai, bukan hanya melahirkan hal-hal positif, melainkan banyak sekali tercipta hal-hal negatif yang signifikan. Dua, lembaga pendidikan Islam sudah jauh lebih baik nilainya dibandingkan lembaga-lembaga pendidikan luar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas semua kesalahan. Terima kasih atas semua perhatian. Unzur makila wala tandur mangkola. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.